Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kurang keras. Selamat pagi adik-adik. Wah, gini aja. Kalau Bapak bilang selamat pagi, jawabnya kalian adalah pagi, pagi, pagi. Dengan mengangkatkan tangan seperti ini ya. Bisa dimengerti? Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan. Alhamdulillah. Amin. Semoga pada pembelajaran pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak minta perhatikan sekitar kalian. Apabila ada sampah silahkan dibuang terlebih dahulu. Bisa dimengerti? Silahkan. Oke, selanjutnya keluarkan alat tulis kalian masing-masing. Bapak mohon selain alat tulis yang ada di meja, silahkan dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa semangat pada pagi hari ini, Bapak minta semuanya berdiri. Berdiri semua, berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu negara kebangsaan kita sendiri, yaitu Indonesia Raya. Bapak minta perwakilan untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Oke, sebelum Bapak absensi, Bapak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ainul Labib, biasa dipanggil Bapak Labib. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya Bapak absensi terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Siapa? Oh, Zainal. Baik, ada yang tahu kenapa? Oke, sakit. Oke. Kita doakan semoga Zainal bisa cepat sembuh dan bisa kembali untuk ikut pembelajaran pada selanjutnya. Oke, untuk pertemuan awal pada pagi hari ini, Bapak akan mengajarkan materi yaitu tentang asas kewarganegaraan. Apa itu asas kewarganegaraan? Nanti akan Bapak jelaskan. Saya mohon untuk kalian semua menyimak apa yang Bapak bicarakan nanti. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak akan membacakan pencapaian kompetensi pada pembelajaran pagi hari ini.
yaitu siswa mampu menjelaskan yang pertama asas ius sanguinis, yang kedua asas ius soli, yang ketiga apatrid, yang keempat bipatrid. Oke, apa itu asas kewarganegaraan? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Oke, asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari sebuah negara tertentu. Jadi, di sebuah negara ada macam-macam asas kewarganegaraan sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya, asas kewarganegaraan ada berapa macam? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ada dua asas kewarganegaraan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah asas ius soli. Apa itu asas ius soli? Yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Adapun negara yang menganut asas ius soli ini diantaranya adalah Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Argentina, Kanada, dan lain-lain. Contohnya, sepasang suami istri berkewarganegaraan negara Amerika Serikat, kemudian melahirkan di negara Brazil, maka anak tersebut adalah warga negara Brazil. Kenapa warga negara Brazil? Ada yang tahu? Karena dia atau anak tersebut dilahirkan di negara Brazil, yaitu negara yang menganut asas ius soli. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh orang tuanya, tidak peduli atau tidak melihat siapa dan dari mana orang tuanya berasal. Baik, yang kedua adalah asas ius sanguinis. Asas ini adalah kebalikannya dari asas yang pertama. Apa? Yaitu asas ius soli. Betul sekali. Asas ius sanguinis adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada garis keturunan orang yang bersangkutan. Adapun negara yang menganut asas ini adalah Jepang, Korea Selatan, Lebanon, Inggris, Italia, dan lain-lain. Contohnya, sepasang suami istri berkewarganegaraan negara Jepang, kemudian melahirkan seorang anak di Inggris, maka anak tersebut adalah warga negara Jepang. Kenapa warga negara Jepang? Karena mengikuti garis keturunan orang tuanya, yaitu berasal dari negara Jepang. Seperti itu. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang selalu mengikuti oleh garis keturunan orang tuanya berasal dari mana. Seperti itu. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang apatrid. Apa itu apatrid? Yaitu seorang anak atau penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Keadaan ini terjadi karena seseorang itu yang berasal dari negara yang menganut asas ius soli melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius sanguinis. Contohnya, sepasang suami istri berkewarganegaraan negara Amerika Serikat, kemudian melahirkan seorang anak di negara Brazil, maka anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, yaitu karena anak itu dilahirkan di negara Brazil, yaitu negara yang menganut asas ius soli. Selanjutnya adalah bipatrid. Apa itu bipatrid? Yaitu seorang anak atau penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan atau disebut ganda. Keadaan ini terjadi karena seorang ibu yang berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis kemudian melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius soli. Contohnya, sepasang suami istri berkewarganegaraan negara Jepang kemudian melahirkan seorang anak di negara Amerika Serikat,
maka anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan sekaligus, yaitu Jepang dan Amerika. Kenapa? Karena anak tersebut dilahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis. Baik, untuk materi pada pagi hari ini cukup sampai sini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, baik sekali pertanyaannya dari Mas Andi. Indonesia menganut asas yang mana, Pak? Asas ius sanguinis atau asas ius soli? Seperti itu ya, Mas Andi ya. Betul ya? Oke. Jadi, negara kita, negara Indonesia itu menganut asas ius sanguinis. Kenapa? Karena di negara kita untuk menentukan kewarganegaraan berdasarkan oleh garis keturunan orang tuanya berasal. Oke, misalnya orang tua Andi berasal dari mana? Baik, berasal dari Indonesia. Oke, orang tua Andi berasal dari Indonesia. Kemudian orang tua Andi jalan-jalan ke negara misalnya Jepang. Kemudian orang tua Andi melahirkan atau ibu Andi melahirkan seorang anak di negara Jepang, maka anak tersebut tetap warga negara Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena anak tersebut mengikuti garis keturunan orang tuanya yang berasal dari negara Indonesia. Seperti itu Mas Andi. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti semua? Baik. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tolong dicatat tugasnya. Tugasnya yaitu merangkum apa yang telah saya bicarakan pada pagi hari ini, kemudian memberikan contoh dari masing-masing asas tersebut, yaitu asas ius soli, asas ius sanguinis, apatrid, dan bipatrid. Ingat, contohnya selain yang Bapak jelaskan tadi. Nanti tugasnya dikirim ke email Bapak, yaitu emailnya muhammadainulhabib123@gmail.com. Oke, saya ulangi, muhammadainulhabib123@gmail.com. Terima kasih. Oke, baik, cukup sekian dari Bapak. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, Bapak minta mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.